Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen. Selama satu semester ke depan, kurang lebih 14 kali pertemuan, kita akan mengisi mata kuliah ini dengan pemecahan studi kasus dan juga teori. Sebelum masuk kepada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana kita berinteraksi pada kelas online ini. Ada beberapa media yang akan kita gunakan. Yang pertama ada LMS, YouTube, ada Zoom maupun WhatsApp sebagai media dalam melakukan koordinasi. Nah, kita masuk kepada materi pembelajaran. Materi hari ini temanya adalah pengantar manajemen dan organisasi. Sebelum masuk ke materi intinya, sebelum itu, mahasiswa harus tahu apa tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, di mana ada dua pokok pembahasan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kemampuan dasar mengenai prinsip manajemen, lalu yang kedua adalah kemampuan dalam menguasai konsep organisasi. Baik, kita akan masuk pada materi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terorganisir dengan cara yang terstruktur, di mana organisasi sendiri terbagi atas dua. Ada organisasi yang sifatnya formal dan informal. Organisasi yang formal biasanya memiliki struktur yang jelas serta tujuan, sedangkan informal itu hanya seperti orang nongkrong-nongkrong saja contohnya. Jadi, dari dua penjelasan ini kita bisa membedakan apa itu organisasi formal dan juga informal. Lalu, apa itu manajemen? Manajemen sendiri adalah proses perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dengan sumber daya yang minimum. Atau sederhananya, manajemen sendiri adalah sebuah seni untuk mengelola sumber daya, untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen sendiri ada 4. Biasanya disingkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Planning itu apa? Planning atau biasa kita kenal dengan perencanaan, berisi tentang kerangka bagaimana sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan perencanaan, organisasi bisa mengurangi yang namanya kegagalan, serta meningkatkan presentasi keberhasilan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi menjadi lebih efisien maupun lebih efektif. Lalu yang kedua adalah organizing. Ingat, dalam organisasi terdapat banyak sekali kepala atau banyak orang. Nah, untuk itu, seorang pemimpin harus bisa mengontrol, mengendalikan orang-orang yang ada dalam organisasinya agar mereka bisa maksimal dalam bekerja dan mengurangi pemborosan. Lalu yang berikutnya adalah actuating atau pelaksanaan. Jadi, setiap aktivitas organisasi jangan hanya direncanakan, tapi harus dilaksanakan. Dan tujuan dari seorang manajer harus bisa mengarahkan mereka supaya mereka bisa mengerjakan sesuai dengan apa tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling. Ingat, setiap kegiatan tidak selamanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harus bisa dikontrol supaya pekerjaan tetap berjalan pada tracknya, tidak meleset dari target yang diinginkan. Lalu apa itu manajer? Secara sederhana, manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, manajer sendiri harus bisa bekerja secara efektif dan efisien. Apa itu efektif dan apa itu efisien? Efektif adalah berkaitan dengan cara yang tepat digunakan oleh manajer untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan efisien, bagaimana cara manajer dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Artinya, manajer harus bisa memanfaatkan keterbatasan untuk bisa memaksimalkan keuntungan organisasi. Nah, manajer sendiri dibagi atas 3 tingkatan. Di antaranya adalah top manager, middle manager, dan first line manager. Top manager memiliki keahlian konseptual, lalu middle manager harus memiliki keahlian hubungan manusia, serta first line manager memiliki keahlian teknis, di mana ketiganya ini memiliki level yang berbeda. Di mana top manager itu biasanya
melakukan hal-hal yang sifatnya strategis atau berada di level strategis, di mana dia harus membuat kebijakan berkaitan dengan 5 hingga 10 tahun ke depan, berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi bisa sustain. Lalu middle manager, salah satu hal yang harus dimiliki adalah kemampuan hubungan manusia, yang dimana dia berada pada level taktis. Pada level ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan jangka menengah maupun jangka pendek. Yang terakhir adalah first line manager. First line manager sendiri berfokus pada level yang sifatnya operasional, di mana para manajer pada tingkatan ini melakukan hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, berikut ini adalah contoh dari struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini terdapat 3 tingkatan, seperti pada yang saya contohkan tadi. Yang pertama ada CEO sebagai top manager, lalu ada middle manager, contohnya adalah manajer produksi, marketing, dan yang lain-lainnya, serta yang paling bawah adalah tingkatan yang sifatnya teknis atau first line manager. Lalu bagaimana realitas dunia kerja? Apakah ketika kita sudah lulus pada mata kuliah pengantar manajemen kita harus bisa menjadi manajer? Tentu tidak. Kita akan memulai pada tingkatan yang paling bawah, memulai hal-hal yang sifatnya sangat teknis sekali. Lalu pada kemungkinan nanti ketika performa kita meningkat, kita akan naik kepada posisi manajer. Lalu, apakah manajemen masih dibutuhkan? Apalagi sekarang eranya artificial intelligence. Tentu saja tetap dibutuhkan ilmu-ilmu tentang manajerial. Hal ini tidak lepas pada ilmu-ilmu manajerial berkaitan tentang seni, mengelola, mengendalikan, yang dimana tidak semua bisa dilakukan oleh artificial intelligence yang sifatnya cenderung lebih kaku. Contohnya, misalnya bagian MSDM, apakah AI bisa mendengarkan karyawan curhat? Tentu saja, mungkin bisa, hanya saja sifatnya sangat kaku, tidak menggunakan hati nurani. Oleh karena itu, ilmu manajemen sangat dibutuhkan hingga saat ini dan mungkin beberapa dekade ke depan. Itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.